Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semua kalian sehat-sehat semua ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah gitu ya. Oke guys, kenalkan gue aja, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jumatan hari ini full senyum ya guys ya. Dimana ya Jumatan gue hari ini bener-bener moodnya lagi bagus banget. Dimana timnas Indonesia berhasil mengamankan kemenangan sempurna. 3 pertandingan, 3 kemenangan ya guys ya. Hasil sempurna ini didapatkan setelah kemarin Indonesia mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0, di mana 2 gol tersebut tercipta di menit terakhir pertandingan ya. Setelah Indonesia deadlock selama 90 menit, akhirnya di perpanjangan waktu Indonesia berhasil menciptakan 2 gol, dan dengan hasil ini Indonesia memastikan diri sebagai juara grup C dan akan menantang runner up di grup D ya. Dimana kalau bicara soal lawan ya, lawan yang mungkin sangat bisa dikalahkan, karena di grup D ini, masih sangat terbuka guys, semua tim ya. Ada Tajikistan, ada Oman, ada Korea Utara, ada Iran. Semuanya masih berpeluang untuk lolos. Jadi lawan yang akan kita hadapi nanti ini belum ketahuan siapa di antara keempat tim ini. Dimana Korea Utara ada di puncak, Oman dan Tajikistan ada di peringkat 2 dan 3, dan Iran ada di peringkat paling bawah dengan 1 poin. Tapi semua hal masih bisa terjadi ya, sama seperti pertandingan di grup B kemarin, dimana Vietnam yang sudah diambang kelolosan akhirnya harus gugur karena UEA mencetak gol di menit terakhir pertandingan yang membuat Vietnam gugur. Ini pun bisa terjadi di grup D ya. Kayak gitu guys. Oke. Kalau bicara lawan yang menurut gue paling bisa dikalahkan ya, menurut gue adalah Oman ya. Oman menurut gue adalah lawan yang paling bisa dikalahkan. Makanya gue berharap Iran dan Tajikistan tidak lolos ya. Gue berharapnya, karena kalau melihat peta kekuatan sebenarnya as a turnamen, menurut gua Oman dan Korea Selatan lah tim terlemah di grup D itu. Tapi secara mengejutkan Korea dan Oman justru ada di peringkat 1 dan 3 kalau nggak salah ya, Oman ya. Dan dua-duanya, kalau nggak salah dua-duanya bakal bentrok ya. Jadi gua harapkan sebenarnya Oman yang bakal jadi runner up, tapi kita nggak tahu ya. Sepak bola kan apa aja bisa terjadi ya. Gitu ya. Mudah-mudahan sih kita ketemu Oman gitu ya. Oke, back to pertandingan. Balik lagi ke pertandingan, dimana gue juga sangat happy melihat pertandingannya dari awal. Kenapa? Karena apa yang gue harapkan ini bener-bener dikabulkan oleh Coach Nova Arianto. Di video sebelumnya gue bilang bahwa semoga menghadapi Afghanistan kita melakukan banyak eksperimen. Dan itu dari awal babak sudah dilakukan, di mana 7 pergantian dilakukan. Meskipun sebenarnya gue berharapnya semuanya ya yang diganti. Tapi ya 7 pertandingan udah lebih 7 orang sudah lebih dari setengahnya. Jadi 7 pergantian dilakukan oleh Coach Nova Arianto ya, di mana hanya menyisakan kipernya Dava, Putu Panji, Nazril dan juga Daniel ya. Dan juga Daniel sih yang nomor 12. Sisanya itu pemain baru semua yang jadi starter gitu ya. Nah, di sini kelihatan banget kan, terlihat sekali ketika pemain cadangan yang bermain, perbedaan kualitas itu terasa. Dimana timnas Indonesia yang biasanya bermain taktis gitu ya, karena kan formasinya sama ya, masih 3 back gitu ya. Timnas Indonesia yang biasanya bermain taktis dengan overload, nah kemarin itu tidak kelihatan di babak pertama. Kenapa? Murni menurut gue karena kualitas pemain. Kita lihat passing banyak yang gak nyampe, kemudian kontrol bola masih beberapa pemain ini acak-acakan gitu ya. Kemudian pergerakan tanpa bola juga masih lumayan berantakan gitu ya. Sehingga bermainnya tuh yang harusnya taktis menjadi tidak taktis, sehingga ritme permainan timnas Indonesia di babak pertama itu sulit sekali dijalankan karena kualitas pemain murni sih menurut gue. Kualitas pemain dan mungkin jam terbang dari si pemain-pemain ini juga kurang, jadi kesulitan lah gitu. Ditambah pemain-pemain yang sering starter, Panji, kemudian Nazril, kemudian Daniel juga kurang memberikan impact lah. Apalagi Daniel ya, Daniel ini terlalu egois menurut gue ya, yang nomor 12 itu. Daniel agak terlalu egois ya dalam
berkali-kali dia mendapatkan momen, berkali-kali juga dia hilang bola gitu ya, hilang bola sendiri. Jadi ya itu adalah pelajaran sekali lagi bahwa pemain ini tidak boleh cepat puas. Karena kalau pemain cepat puas terlihat apa yang di lapangan gitu ya, dimana bermainnya ini sangat tidak konsisten. Di babak kedua banyak pergantian dilakukan dan terbukti Evandra masuk. Kemudian Aldian Syataher masuk, Aldian Syataher masuk, kemudian Alberto masuk. Kelihatan ketika Evandra dan Alberto ada di tengah, permainan menjadi jauh lebih taktis. Dan yang gue suka dari Coach Nova Arianto adalah Coach Nova mengganti formasi menjadi 4 back. Dari yang 5 back menjadi 4 back. Dan terlihat lapangan tengah menjadi lebih jalan karena ada 3 pemain di situ. Biasanya kan hanya 2 pemain ya di lapangan tengah, tapi sekarang Coach Nova mencoba 3 pemain di lapangan tengah. Dan ini menurut gua lumayan berhasil, dimana possession berhasil perlahan-lahan kita ambil, meskipun kualitas passing ini masih kurang begitu meningkat ya, dimana masih beberapa kali passing salah gitu ya. Nah ini adalah pelajaran sekali lagi terutama untuk Coach Nova Arianto, gua rasa ya, dimana dia akhirnya melihat kelemahan-kelemahan dari timnya yang mungkin tidak terekspos di 2 pertandingan awal, karena bermainnya almost perfect ya di 2 pertandingan awal, tapi sekarang bermainnya sangat, bisa gue bilang sangat di bawah standar dari 2 pertandingan sebelumnya, dimana kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan sendiri ini mulai kelihatan di tim ini ketika tim ini balancingnya itu terganggu, sehingga akhirnya pemain-pemain inti kembali dimasukkan ya, dimana Goli akhirnya masuk lagi gitu ya, dan akhirnya permainan menjadi jauh lebih taktis ketika pemain-pemain utama ini diturunkan, dimana passing-passing berjalan dengan mulus, off the ball juga berjalan dengan mulus, ditambah Aldian Syataher juga bermainnya luar biasa sebagai debutan ya. Bermainnya juga luar biasa, bermainnya simple, tenang gitu ya, dan juga mampu menjadi tembok untuk teman-temannya. Dan terbukti di babak kedua kita mendapatkan peluang yang jauh lebih besar lagi ya, dimana Alberto 1 lawan 1 dengan kiper tapi gagal, Aldian Syataher 1 lawan 1 dengan kiper tapi gagal, dan akhirnya di ujung babak kedua jebol juga pertahanan dari Afghanistan, di mana situasi counter attack ya, Aldian Syataher berhasil mengirimkan umpan assist kepada Alberto, dan Alberto klinis dalam menyelesaikan peluang. Lalu setelahnya cuma berselang 2 menit Aldian Syataher kembali menciptakan assist ya, kali ini untuk Goli gitu ya. Dan hasil akhir adalah 2-0 untuk keunggulan timnas Indonesia. Oke, so far dari 3 pertandingan ini gue sangat puas dengan timnas Indonesia. Gue bukan cukup puas lagi, gue sangat puas. Kenapa? Karena bermainnya itu bukan pragmatis. Biasanya kan kita ya, timnas Indonesia itu kalau di level Asia pasti bermainnya tuh pragmatis, pasti mengincar counter attack, pasti berusaha bermainnya defense. Tapi di 3 pertandingan ini, either menghadapi Korea Selatan, banyak yang bilang menghadapi Korea Selatan tuh kita terlalu bermain bertahan. Menurut gua enggak. Di babak pertama itu kita pegang bola banyak banget loh. Kita tuh bermainnya taktis, tidak pragmatis, tidak long ball gitu ya. Bermainnya dengan pattern yang jelas, di mana bermainnya menyerangnya lewat wingback, kemudian ditaruh lagi ke tengah, dari tengah ditaruh lagi ke wingback, dari wingback melihat pergerakan Mirza. Patternnya tuh kan seperti itu terus kan. Lalu Alberto Goli masuk gitu kan. Patternnya tuh seperti itu terus, dan terjadi overload di depan. Jadi pattern itu dilakukan secara konsisten sekalipun menghadapi Korea Selatan. Jadi gue sangat bangga jujur dengan tim ini, dimana kita mendapatkan 9 poin dengan tidak main bertahan. Meskipun kita bermain dengan 3 back, tapi implementasi di lapangan itu kita mengambil ritme permainan. Dan itu adalah hal yang jarang dilakukan oleh timnas Indonesia terdahulu. Jadi ini adalah hasil yang sangat baik menurut gua. Timnas Indonesia harus ditakuti sekarang di Piala Asia kali ini, karena
dengan 9 poin yang kita dapatkan, ini adalah warning untuk semua tim di Asia bahwa Indonesia sekarang adalah lawan tangguh di Asia. Ya, catat itu untuk tim-tim Asia ya. Baik.